kebangsaan. Di mana wawancara kebangsaan itu benar-benar mengulik segala macam benar-benar mengulik gimana kita, gimana kecenderungan berpikir kita segala macam. Bahkan waktu itu sempat ditanya perihal ini Veronica Komang, sempat ditanya perihal HTI. Jadi hal-hal yang kayak gitu itu yang ditanya sama pewawancara saat itu. Karena waktu itu wawancara kebangsaan. Nah, apakah kita terus semisal nih kita punya misalkan nih teman-teman berkeyakinan bahwa kalau nggak boleh bersentuhan dengan lawan jenis, misalkan teman-teman berkeyakinan kayak gitu, apakah terus saat diwawancara kita harus dalam tanda kutip kayak pokoknya pendapatku yang paling benar, apakah harus kayak gitu? Enggak. Jadi menurut saya, kemarin saya sempat ditanya kayak gitu, digini kan, Mbak, kamu orangnya nggak mau salaman sama ini ya, lawan jenis ya? Apakah saat itu saya ngebawa-bawa dalil? Enggak. Yang saya lakukan adalah saat itu, karena saya sadar secara betul bahwa wawancara itu perihal gimana kita bernegosiasi, dan saya nggak perlu dalam artian nggak perlu ngerasa bahwa aku harus jadi orang lain, aku harus jadi seperti yang LPDP inginkan, cuman biar keterima gitu. Jadi nggak perlu jadi kayak gitu. Just be yourself, but be the best version. Akhirnya yang saya jawab adalah kayak gini. Um, Enggak, Pak. Saya itu sebenarnya males wudhu aja orangnya. Karena kalau misalkan keluar gitu ya terus harus wudhu tuh ribet, harus buka kerudung, harus segala macam, harus pakai bedak lagi segala macam. Jadi saya biasanya wudhu dari rumah dan nggak mau pokoknya gimana caranya saya wudhu saya itu nggak batal, Pak, gitu. Terus bapaknya, oh iya juga sih benar kayak gitu. Terus ada juga waktu itu ditanya perihal pendapatmu tentang HTI gimana, pendapatmu tentang segala, pokoknya banyak sekali yang bersinggungan gitu dengan ideologi. Nah, poinnya adalah yes, kita harus di dalam proses wawancara LPDP nanti bahwa Indonesia itu selalu jadi nomor satu gitu. Tapi kalau misalkan udah mengancam yang namanya kedaulatan, yang mengancam yang namanya NKRI segala macam, otomatis kita harus berada stand-nya pada Indonesia gitu. Tapi kalau misalkan pada hal-hal yang kayak sereceh, Mbak kamu nggak mau ini ya, Mbak kamu maunya begini ya. Jadi mereka akan nyerang personal kita pasti, tapi nggak berarti terus kita harus mengubah diri kita menjadi seperti yang LPDP mau gitu. Ya udah, tetap aja jadi diri kita, but be the best version. Again, bagiku wawancara adalah perihal gimana kita bernegosiasi. Another contoh misalkan, bentar ya, another contoh itu misalkan gini, sempat juga ditanya perihal, Mbak kalau misalkan kamu nggak lolos jadi dosen gimana? Jadi mereka itu akan selalu berusaha buat kita sampai gelagapan ngomong segala macam. Yang aku lakukan saat itu adalah again wawancara adalah perihal gimana kita bernegosiasi sama orang lain. Akhirnya yang saya lakukan saat itu ngomong gini, uh, kalau misalkan aku bilang pokoknya saya mau mencoba sampai berhasil segala macam, nanti dibilang ih anak ini keras kepala banget kayak padahal segala macam. Jadi yang aku lakukan saat itu bilang gini, Bapak menurut saya lolos LPDP terus jadi dosen segala macam itu takdir ikhtiar, Pak, takdir yang memang harus diperjuangkan. Jadi semisal suatu hari nanti saya akan set waktu gitu. Oke, saya akan daftar LPDP dalam rentan waktu misalkan 3 tahun. Kalau dalam rentan waktu 3 tahun itu ternyata saya nggak lolos LPDP, maka mungkin itu memang udah jawaban gitu bahwa Wirda bukan, kamu itu nggak harusnya di LPDP, kamu itu di beasiswa lain misalkan kayak gitu. Tapi kalau dalam rentan waktu itu saya masih gagal, ya udah saya akan daftar lagi, gagal daftar lagi terus kayak gitu. Kenapa Bapak? Karena bagi saya memperjuangkan sesuatu itu adalah sebuah takdir ikhtiar, takdir yang memang harus diperjuangkan gitu. Terus akhirnya bapaknya bilang gini, oh iya ya benar juga kamu kayak gitu. Jadi ada yang bilang bahwa kalau kamu ditanya kalau kamu nggak lolos LPDP gimana, ada yang bilang ya udah kamu bilang aja bahwa saya akan daftar lagi segala macam. No, bagi saya kayak gini, apapun jawabannya asalkan itu benar-benar tulus dari dalam hati, pasti akan sampai ke hati.
Jadi nggak perlu kita jadi orang lain biar lolos LPDP, nggak perlu kita jadi orang lain ngikutin jawaban orang lain biar sesuai gitu dengan profil yang dicari. No, nanti itu banyak orang yang bilang ya udah kalau misalkan kita wawancara be yourself, yes, tapi be the best version of yourself gitu. Jadi jangan cuman bilang, jangan terlalu jawab jujur, tapi be the best version. Misalkan ditanya gini, apa kelemahanmu? Apa ya, Bu, saya itu nggak suka, misalkan saya itu nggak suka, oh saya itu anaknya ini nggak sabaran misalkan, ya bilang sih nggak sabaran, tapi misalkan nggak sabarannya dalam hal yang baik-baik, misalkan nggak sabaran kalau nggak cepet-cepet kuliah, atau nggak sabaran kalau misalkan apa yang menurut saya juga jelek sih Bu, jadinya kayak gitu. So sebenarnya nggak ada ceritanya tips dan trik paten. Kenapa? Karena tips dan trik yang misalkan bekerja di orang lain itu kadang nggak bekerja di diri kita. Tips dan trik yang bekerja di diri kita nggak bekerja di orang lain gitu. So pada akhirnya adalah kembali lagi, temukan formula sendiri. Tapi yang paling penting dari ketika kita mau wawancara adalah, karena yang nanti yang diwawancarai adalah pasti akan merefer kepada motivation letter kita, maka ya udah bener-bener review ulang tuh motivation letter, bener-bener cek lagi tuh motivation letter apakah udah kita bener-bener sesuai nggak nanti, karena pasti akan di recheck itu. Sama sebenarnya selama kita ngisi aplikasi itu benar-benar satu jujur dan sesuai dengan apa-apa yang kita apa-apa yang pernah kita lakukan, pasti teman-teman nanti nggak akan ada yang namanya kesulitan deh, nggak akan ada yang namanya kesulitan buat wawancara itu. Dan yang paling terakhir adalah kayak gini, seperti yang pernah saya singgung bahwa LPDP itu cari orang-orang yang mau setidaknya berkontribusi buat negaranya sekecil apapun bentuknya nanti. Maka nanti dalam setiap jawaban-jawaban kita saat wawancara, utamanya di LPDP ya, coba deh selalu kaitkan gimana caranya kita itu menjadi Indonesia oriented, gimana caranya kita itu menjadi bukan self-centered lagi tapi Indonesia centered. Jadi dikit-dikit gimana caranya bahwa semua yang kita lakukan itu bertujuan untuk kebaikan bagi Indonesia. Dengan cara apa? Berkolaborasi. Maka dua hal itu nanti ditekankan aja dalam wawancara kita. Misalkan as simple as misalkan tanya gini, kenapa sih mau sekolah lagi? Ya udah, boleh nih sebenarnya dengan alasan-alasan pribadi, tapi lebih baik nanti kalau alasan-alasannya itu again kayak tadi Indonesia oriented dan dikaitkan dengan gimana caranya kita bisa berkontribusi gitu sebenarnya. So kalau misalkan ditanya gimana tips dan triks wawancara, nggak ada such kind of tips and tricks wawancara in my opinion, karena again apa yang bekerja untuk diriku kadang nggak bekerja untuk orang lain, apa yang works on someone else itu kadang nggak bisa kita terapkan ke dalam diri kita. Jadi review aja kembali lagi ke diri kita sendiri bahwa kembali lagi bahwa oke, be the best version of ourselves, nanti jujur sama diri sendiri, be the best version of ourselves nanti saat di hadapan meja wawancara. Terus wawancara itu perihal gimana nanti kita bernegosiasi, pokoknya nggak perlu jadi orang lain untuk bisa diterima sama LPDP. Jadi aja diri sendiri dan udah pokoknya bernegosiasi aja nanti dengan si pewawancara. Sok-sok diplomatis gitu loh. Dan ya yang paling akhir adalah nggak ada, udah gitu doang nanti. Dan yang paling akhir adalah gimana caranya bahwa dalam diri kita itu sudah tertanam bahwa oke, apapun yang aku lakukan, aku nanti itu akan dikasih duit sama negara gitu ya. Kalau misalkan case-nya adalah LPDP, aku akan dikasih duit sama negara. Apa sih yang bisa aku kembalikan ke negara? Salah satunya apa? Berusaha berkontribusi untuk Indonesia dengan cara apa tadi, kolaborasi gitu. Jadi hal-hal itu aja yang nanti baiknya ditekankan saat kita wawancara gitu. Aku kembalikan ke Faisal. Oke, terima kasih Mbak. Itu sangat banyak dan berbobot semua, daging semua. Baik. Oh, belum ada angkat tangan. Kita belum ada pertanyaan, Mbak Kristia. Jadi ini hanya pembuka dulu. Jadi nanti kita akan lebih banyak panjang di wawancara. Kalau memang teman-teman sudah siap untuk wawancara,
mungkin kita akan ke wawancara langsung, jadi nggak usah ke materi. Kira-kira yang siap wawancara berapa orang? Jadi kita akan breakout-kan room, satu pewawancara, satu peserta, di mana nanti pewawancara adalah narasumber-narasumber kita. Silakan yang mau siap dan mau, silakan angkat tangan, gitu aja. Biar kita akan lebih cepat. Boleh sedikit nggak 5 menit aja yang AS dong. Oke, silakan Bu Eda. Monggo. Biar dong, biar ada pemahaman awalnya sama gitu kan ya Wirda ya, supaya kita. Oke, siap, monggo Bu Eda. 5 menit, nanti 5 menit, 4 menit udah Bu, habis. Janganlah ya, agak tenggang-tenggang sedikit lah. Ayo teman-teman, kalau AS ya, tadi sebenarnya Wirda juga udah cerita sebenarnya basically sama gitu ya. Kalau tadi AS itu admisi selesai, habis itu teman-teman akan pasti menuju ke namanya wawancara, namanya GST atau Joint Selection Team. Biasanya Joint Selection Team itu akan bersamaan dengan IELTS test. Nanti entah hari ini GST, besok IELTS test gitu ya. Pokoknya dalam waktu yang hampir bersamaan itu pasti ada 2. Habis itu teman-teman dapat resultnya, menjadi awardee, baru masuk ke pre-departure training. Singkat aja ya. Nah kalau di AS wawancara itu ada panel gitu ya, panel juga sama. Bedanya kalau panelnya master untuk master program itu panelnya 2 orang, satu dari Indonesia akademisi, mostly Indonesia pasti akademisi gitu ya, karena GST lagi-lagi persyaratannya harus PhD 5 tahun setelah selesai PhD dari Australia, jadi mostly pasti akademisi. Terus satu dari akademisi Australia, jadi pasti ya. Terus kemudian kalau untuk yang PhD, yang doktoral program, panelnya 4 orang, 2 Indonesia, 2 akademi Australia. Jadi kalau ditanya apakah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau kemarin teman-teman lewat online ya, itu lewat online ya. Tapi kalau misalnya waktu pas sistemnya menggunakan offline, mirip nggak ya? Mirip-mirip lah. Kalau di master program, pertanyaannya masih seputar IC gitu ya. Jadi pilihan university, kenapa pilih jurusan itu. Kemudian yang sering ditanyain sama seperti beasiswa lain juga kegiatan kontribusi sebelum studi. Teman-teman harus tahu ya, harus bisa bilang. Kemudian rencana masa yang akan datang itu kegiatan karir kontribusinya itu bagaimana. Dan itu antara 25 sampai 30 menit. Jadi pengalaman saya mempersiapkan student saya gitu ya. Jadi kan kalau kita duduk di kantor internasional itu kan kita punya bimbingan buat mahasiswa. Jadi itu kalau misalnya pas wawancara itu di drill gitu ya. Jadi penting banget untuk teman-teman tuh melakukan simulasi sebanyak mungkin sebelum wawancara. Jadi misalnya tanya nih, walaupun kadang dibaca oke gitu ya, tapi waktu pas speaking itu pasti akan berbeda nature-nya akan berbeda. Sehingga harus teman-teman harus bisa bilang nih, kenapa milih university-nya, kenapa jurusannya, harus tahu sedikit banyak. Dan biasanya itu kalau kemarin saya training itu paling enggak 3 sampai 5 kali gitu ya. Untuk make sure kira-kira apa, dan itu harus bikin catatan. Karena lagi-lagi namanya wawancara itu kan strategi ya, it's all about strategies gitu. Jadi teman-teman harus benar-benar mempersiapkan diri sebaik mungkin tentang IC itu dan harus belajar ngomong. Jadi wawancara itu latihan nggak boleh baca, tapi harus ngomong terus, bikin catatan, ngomong terus. Karena itu pasti berhasil karena bisa mengurangi ketegangan, terutama kalau online. Kemudian yang kedua, seakan-akan teman-teman tuh jadi semuanya udah ada di dalam pikiran teman-teman semua. Jadi prepare gitu. Mahasiswa saya 25-30 menit saya bilang tuh that's very long long time banget, tapi dia bilang enggak Bu, pendek banget pertanyaannya, enggak apa karena lebih serem latihan wawancara sama Ibu daripada waktu pas wawancara aslinya. Saya bilang ada clue-nya. Kalau wawancara itu ya kalau 2 orang ya perhatikan. Karena saya wawancara untuk beasiswa NTB gitu ya. Pokoknya namanya kalau panel, kalau 2 orang itu biasanya jarang banget selisih paham. Jadi kalau ada satu bilang oke, satu enggak tuh biasanya selisih paham tuh jarang banget. Perhatikan aja gestur dari pewawancara. Once dia nod gini ya, itu berarti Anda you're on the right track gitu. Jadi dia nod gitu. Oh, itu pasti ada clue-nya yang nanti teman-teman lihat gestur dari pewawancara. Nah, kalau doktoral program gimana? Doktoral program agak lebih beda lagi. Jadi kalau pengalaman saya dulu doktoral program itu kita dapat fasilitas diberangkatkan ke Jakarta karena harus nginep di sana. Saya sampai 3 hari nginep di sana. Pesawat, nginep, semua difasilitasi, transportasi semua difasilitasi. Nah, di hari wawancara kalau PhD bedanya kalau tadi master itu dia ada di ininya masing-masing ya, di site-nya masing-masing. Jadi kalau NTB di Mataram, di mana. Jadi kita suruh milih. Tapi kalau PhD semuanya hanya ada di Jakarta. Jadi waktu itu hanya di Jakarta.
Kemudian wawancara ada beberapa sesi dan kita biasa dibagi 2 kelompok. Dan itu panelnya 4 orang, 2 Indonesia, 2 Australia. Dan 2 Australia ini lagi-lagi akademisi ya wassalam atau alhamdulillah kalau ketemu dengan akademisi yang dari background yang sama gitu ya. Karena bisa jadi bahan berdiskusi atau malah bisa jadi bahan perdebatan. Yang pertama biasanya oral presentation tentang riset. Tadi kalau misalnya saya bilang ada riset 3 halaman tadi itu penting karena ada 10 menit harus ngomongin tentang riset dan nggak boleh bawa alat bantu. Jadi kita duduk langsung di depan panel, duduk nih kalau offline ya, kalau duduk kemudian langsung ngomong selama 10 menit, bisa dibayangin ya. Saya belajar itu terpaksa saya harus ngafalin sebelum saya berangkat ke Jakarta, saya harus hafalin the pressure 10 menit tanpa slide itu yang sakit sama lidah saya keseliuk-seliuk. Tapi harus make sure bahwa 10 menit itu harus smooth, karena 10 menit pertama itu akan membangun level of confidence menuju ke pertanyaan berikutnya. Karena secara nggak sadar kadang pertanyaan di dalam itu waktu pas mengenai riset itu lebih seperti kayak kalau Mbak Vinta tahu itu seperti kandidasi gitu ya. Jadi ada kadang bahasanya udah kayak kandidasi. Saya waktu itu ditanyain agak shock gitu ya, karena loh kok ini kan hanya wawancara ya, tapi kok perasaan saya kok kayak seminar proposal gitu, karena pertanyaan tentang riset itu besar sekali dan kontribusi riset dan lain sebagainya. Jadi mostly memang tentang riset PhD itu. Jadi habis itu saya di dalam ya deg-degan, gimana, nervous, tapi lagi-lagi pengalaman saya wawancara, kemudian pengalaman saya mewawancarain orang itu selalu ada gestur dari wawancara yang pasti kita bisa yakin kalau once dia senyum gitu ya, terus dia nod gini. Nah itu, kalau saya terakhir waktu pas wawancara, saya agak GR karena waktu itu yang wawancarain saya itu Rektor Nusa Cendana dari Indonesia, satu lagi Ibu, aduh siapa ya. Nah itu kemudian waktu wawancara kita dibilangin ya, tolong setelah selesai wawancara, do not talk each other with other friends. Kenapa enggak? Anda sedang bersaing, jangan berbicara, jangan membocorkan apa yang ada dalam wawancara. Jadi memang suasananya dibikin bahwa this is a real competition ya. Masa depan Anda itu ditentukan oleh Anda sendiri. Jadi habis itu 30 menit ada gestur yang saya agak kegeeran waktu itu karena selesai dari itu saya di shake hand sama Pak Rektor dibilangin selamat ya gitu. GR saya langsung, saya bilang langsung kegeeran, saya bilang saya pasti dapat ini ya. Tapi itu saya pikir terlalu dini untuk menentukan itu. Tapi teman saya bilang katanya di luar, Aida kamu tadi kayaknya kamu ngobrol ketawa-ketawa aja ya. Padahal saya nggak ada ketawa-ketawa. Tapi teman saya bilang, kamu ngomong kenceng banget sampai kedengeran dari luar. Karena saya udah terakhir teman-teman saya nggak ada di dalam ruangan, tapi udah nunggu di luar. Saya bilang kebiasaan dosen aja ngobrol kenceng. Saya bilang, enggak, saya nggak ada ketawa-ketawa. Orang 30 menit gel rasanya kan saya deg-degan. Itu pertanyaannya. Nah, tips kalau tadi saya ada tips gitu ya. Jadi tips dalam wawancara ini bahwa wawancaranya itu adalah tentang akademis, juga tentang non-akademis. Jadi teman-teman wajib siap tentang pertanyaan soal akademis. Kenapa milih university itu? Lagi-lagi nggak boleh bilang because ini university-nya ini group of 8 gitu ya. Kemudian one of the group of 8. Tapi harus bisa sebutkan why-nya itu kenapa university-nya. Karena misalnya di sini, karena setiap uni kan punya keunggulan masing-masing. Harus bisa sebutkan kenapa di situ unggul gitu. Yang kedua, attitude gesture penting. Duduk, karena kita begitu dalam panel, duduk langsung sendiri, udah gitu aja. Habis itu pertanyaan pertama biasa gini, grogi, mau minum dulu nggak? Gitu ya. Jadi habis itu udah nervous, dah ampun-ampun, lihat dua, nggak pernah diwawancarain sama bule lagi kan, jadi rasanya kayak nervousnya luar biasa, amit-amit pokoknya. Jadi waktu saya bilang enggak. Yang ketiga, wawancara itu teman-teman harus tahu ya, wawancara itu sebenarnya ingin mengetahui potensi akademis dan non-akademis dari calon awardee. Sehingga kalau tadi saya bilang loh, kira-kira orang ini, anak ini, kalau dibawa ke Australia, dia survive nggak? Dia punya potensi akademis nggak? Punya potensi non-akademis nggak setelah dia pulang? Maka pertanyaan kontribusi before and after itu jadi menentukan. Yang berikutnya, ini yang buat PhD hati-hati, untuk yang PhD dan MLS2 Master by Research. Ada panel di situ 2 orang, biasanya profesor, kadang biasanya rata-rata mereka profesor gitu ya, dan itu mereka akan bertanya tentang metodologi dan research. Itu adalah waktunya, kesempatan untuk berdiskusi kira-kira bagaimana. Kira-kira kalau misalnya besok dengan supervisor itu kira-kira feel-nya kayak begitu atau enggak. Jangan sama sekali melakukan perdebatan di dalam wawancara, pasti gagal. Karena apa? Attitude itu nomor 1.
ketika Anda berdebat di dalam forum itu, berarti Anda nggak mature secara akademis. Karena masukan dari orang Anda anggap bahwa itu adalah perdebatan, dan biasanya nature-nya kita orang Indonesia ini sama kayak yang selalu dibilang sama dosen kita. Kalau di dalam dunia, di dalam pertempuran ujian skripsi, apapun itu libas semua. Nah, itu yang kadang sering kita bawa, masih sampai kita bawa. Sehingga nanti Bapak Ibu juga ya, kalau kita jadi dosen, jangan ya ajarin mahasiswanya kayak gitu ya. Ingat bahwa ujian skripsi dan sebagainya itu adalah untuk menguji kemampuan akademis. Ini kadang dosennya ngasih tahu gitu mahasiswa atau gimana. Waktu pas ketemu dengan panel berdebat, ada teman saya akhirnya menyesal karena ya berdebat gitu. Karena waktu selesai semua kita ngobrol gimana dengan teman. Apakah artinya bahwa dia nggak good? Enggak ya. Nyatanya dia mengambil beasiswa lain, dia berangkat juga studi S3-nya. Tetapi pada waktu hari itu performance pada waktu itu akhirnya dia nyesel. Perdebatannya sepele hanya karena ngomongin sampel. Saya bilang, kenapa berdebat? Kalau menurut saya waktu itu saya nggak tahu ceritanya, tapi waktu pas di dalam itu saya cuman merasa insting saya bilang bahwa lebih baik tidak berdebat. Saya hanya bilang what should I do? Jadi saya langsung bertanya what should I do? Terus dia akhirnya memberikan tips bahwa Aida nanti next once you meet your supervisor, you have to ask him about this. Terus saya bilang oh oke, thank you. Dan ternyata itulah yang menyelamatkan saya dari panel. Karena apa? Saya nggak melakukan perdebatan. Justru itulah yang dicari, bahwa karakter bahwa kita itu harus terbiasa dengan perbedaan atau masukan dari para panel. Karena dia langsung tahu nih, ini anak ini besok kalau jadian ya pasti banyak berdebat sama supervisor, nggak akan survive. Dia pasti bakal inilah. Jadi ternyata itu ya. Jadi saya belajar bahwa harus belajar ya, makanya wawancara itu harus belajar bahwa sekalipun yang master maupun PhD, bahwa tadi kalau misalnya dibilang sama siapa namanya, dibilangin tadi kalau harus do the best, habis itu show your best gitu ya, memang betul harus menunjukkan itu, harus diplomatis, nggak boleh melakukan hal-hal yang nggak perlu lah, karena ini bukan kita ngobrol atau berdebat di pinggir jalan, tapi ini forumnya adalah forum akademis, sehingga dicoba untuk melakukan aktivitas. Dan kemudian yang berikutnya kalau untuk AS, karena habis itu berdekatan berikutnya ada AS test, jangan fokus pada IELTS test. Karena IELTS test dengan wawancara itu jauh lebih mengerikan wawancaranya, sehingga fokus pada wawancara. IELTS test dipersiapkan jauh-jauh hari sebelumnya dari sekarang, supaya teman-teman habis itu lebih siap. Dan IELTS test ini nanti akan menentukan berapa lama teman-teman akan ikut dalam pre-departure training. Jadi wawancara itu adalah main point-nya. Habis ini silakan kalau teman-teman yang nanti masuk dalam GST, diingat yang saya bilang tadi ya, just prepare yourself, apa yang menjadi IC itu harus diperdalam, dan habis itu good luck with your interview GST. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Aida. Mungkin dari Bu Vinta juga ada tanggapan mungkin atau tambahan terkait dengan wawancara. Oke, saya mungkin tidak terlalu spesifik untuk Fulbright atau AS atau beasiswa yang lain. Saya mungkin ingin tunjukkan frequently asked questions ya kalau di wawancara. Nah, terutama ini untuk yang master. Kalau yang untuk PhD, seperti kata Bu Aida tadi, suara saya menggaung nggak ya? Tidak, Bu. Oke, ini di rumah ibu saya, ajaib di sini tidak menggaung. Biasanya di rumah saya menggaung. Kalau untuk PhD memang lebih fokus ke research proposalnya gitu. Tapi kalau untuk masters, kurang lebihnya seperti ini ya. Karena masters itu baru gitu dan dipandang belum terlalu kaliber di bidangnya gitu ya. Ya mungkin berawal dari pertanyaan yang sederhana. Tell us about yourself. How would you describe yourself? What motivates you? What activities are you involved in? What do you want to do with your career? Who is your role model? Why did you choose this school or program? Why do you deserve this scholarship? Saya nggak usah slideshow kan ya. Yang lainnya lagi nih, nggak mau geser di tempat saya nih. Geser nggak slide-nya? Tell me about a mistake you've made. How did you handle it? What is your greatest strength or weakness? What has been one of your greatest achievements?
Do you consider yourself a leader or a doer, and why? Tell us about a time when you were a leader. Kemudian ada lagi, how do you define your failure? How do you define failure? Karena kegagalan itu orang memandang dengan berbagai perspektif ya. Apakah Anda memandang kalau Anda gagal itu the end of the world gitu, atau itu sebagai challenge untuk move forward gitu. Share an example of a time when you failed gitu ya. What did you learn from the experience? Ketika Anda gagal, itu Anda ngapain? Konteksnya seperti apa? Kondisinya seperti apa? What is your favorite book? Ini kadang ini hampir sama dengan pertanyaan IELTS gitu ya. And why? Tapi ini mungkin juga muncul untuk melihat ya kita tuh scholar atau bukan gitu ya. What was your favorite subject in school? Gitu. Describe a meaningful experience or class you had in high school. Atau mungkin in your bachelor's degree. Kemudian yang lainnya lagi, share an example of a time when you faced a difficult problem at work. Nah ini behavioral questions ya, behavioral interview questions. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah mendengar STAR ini. How did you solve this problem? STAR itu situation, kemudian task. Saya lupa A-nya apa. Action dan kemudian results. Nah, atau bentuk behavioral questions yang lain. Have you ever had to make an unpopular decision? How did you handle it? Atau mungkin controversial decision, gitu ya. Share an example of a time you had to make a difficult decision. What did you do? Describe a time when you were under a lot of pressure at work. How did you react? Tell me about a time when you work with other departments to complete a project. Ini menunjukkan apakah kita pernah kolaborasi dengan orang yang mungkin tidak dari bidang yang sama dengan kita, mungkin orang dengan perspektif yang berbeda. How do you deal with that? Gitu. Tentunya ada perbedaan seperti tadi sudah disinggung oleh Bu Aida ya. Tell me about a time when you disagreed with your boss. How did you resolve it? How you resolve it? Tell me about a time when you set and achieve a specific goal. Tell me about a time when you had to persuade someone to do something. Ya. Nah ini mungkin bidang-bidang ilmu tertentu membutuhkan skill untuk bernegosiasi ya. Kita sebagai negotiator mungkin pertanyaan ini akan muncul gitu. Karena akan melihat dari nature-nya seperti apa. Kita describe a time when you had to deliver bad news. How did you do it? Explain a situation where you used data or logic to make a recommendation. Describe a time when you had a conflict with a colleague. How did you handle it? Have you ever had to motivate others? How did you do it? Nah, saya akan jump ke yang terakhir nih ya, tipsnya. Share the same principles. Prepare well, know yourself well. I knew what I wanted. I knew why I was here. I knew my qualifications. Review what you wrote in your essays or in your letter of motivation or whatever you wrote. Speak to a scholarship grantee yang penerima beasiswa yang sudah lolos. Itu kira-kira gimana ketika wawancara, bicara, diskusi dengan mereka, tanya-tanya, have lots of practice. Nah ini ya, ini sebenarnya saya iri ya, dulu saya nggak ada kayak gini semacam talent scouting itu nggak ada ya, udah interview aja gitu ya, nggak ngerti nih mesti jawab apa gitu ya, tapi ya kok bisa lolos ya nggak tahu juga. Seek help from friends gitu ya, improve your English, ini ada website yang mungkin useful. Stay relaxed, you have done your best, let God do the rest gitu ya. Dan juga satu hal lagi tambahan dari saya, prepare unpredictable question. Ya. Kalau yang S2-nya itu linear dengan S1, itu sebenarnya posisinya sudah strong gitu ya. Ya memang ini bidang yang akan saya tekuni, saya ingin belajar lebih banyak. Tapi hati-hati dengan yang S2-nya itu nggak linear dengan S1-nya. Seperti pengalaman saya background-nya biologi, ilmu murni, kemudian mau melamar beasiswa APS ke Australia untuk bidang pendidikan, science education. Nah waktu itu ada pertanyaan, kan kamu kan zero background di education ya, S1-mu itu ilmu murni. Nah, kok kamu berani-beraninya gitu ya, ngomongnya pakai bahasa Inggris. Betul seperti kata Bu Aida tadi ya, 2 panel, 1 orang Indonesia, 1 profesor dari ada yang mau ikut wawancara ini.
Nah, satunya lagi orang Australia, saya ingat waktu itu profesor dari University of Sydney, dan yang orang Indonesia itu yang namanya Pak John. Belakangan saya tahu beliau itu katanya sulit gitu ya, termasuk interviewer yang sulit meloloskan kandidat gitu. Nggak tahu kenapa dengan saya dia lolosin gitu. Karena ada pengalaman teman saya mau PhD ketika itu saya mungkin master ya, kasihan banget ini, bolehlah berangkat ke Australia gitu ya. Teman saya yang mau PhD itu sampai 4 kali apply AAS ya, waktu itu masih ADS gitu, ketemu Pak John itu berapa ya, 2 atau 3 kalinya itu selalu nggak lolos gitu. Dan akhirnya dia nggak lolos dan end up S3 di dalam negeri gitu. Nah, perhatikan kalau yang S2-nya tidak linear dengan S1-nya gitu. Waktu itu saya ditanya, kok kamu ini mau studi, mau belajar education yang kamu nggak punya background di level S2. S1-nya nggak ada background education-nya sama sekali. Emang kamu bisa gitu? Caramu gimana? How do you cope with this situation gitu ya? Yang sedang S1 aja mau lanjut itu pasti akan ada challenge. Lah ini nggak ada background, saya nggak ada background education sama sekali. Sekarang mau sekolah education, mau belajar education di level S2. Nah itu unpredictable questions itu kadang-kadang muncul. No matter what we prepare, no matter how good we prepare the questions gitu di interview gitu ya, mungkin akan ada unpredictable question yang seperti itu. Dan yang ingin saya tambahkan satu lagi, tambahan dari Bu Aida tadi ya, mereka kan melihat ya, tim panelis itu mereka berusaha melihat apakah ini kalau anak ini kandidat ini berangkat ke Australia, dia akan survive atau enggak. Berangkat ke Amerika, dia akan survive atau enggak. Atau berangkat kemanapun, mereka berusaha lihat kira-kira kandidat yang ini akan survive atau tidak. Sebenarnya tidak hanya itu. Mereka juga melihat apakah kita cukup representatif sebagai orang Indonesia. Jadi ketika kita di Australia, apakah saya bisa menjadi agent gitu ya, bisa menjadi representatif yang bagus untuk Indonesia. Kalau di Australia ngerti lah ya Indonesia itu. Kalau di Amerika itu kadang-kadang where are you from? Indonesia. In the what? Gitu. Indonesia tuh negara terpencil gitu ya, mereka tuh nggak ngerti apa itu gitu ya. Sama Malawi sebelah mananya lo malah ngerti Malawi, sama Bali sebelah mananya, oh my god gitu ya. Nah itu, jadi apakah kita cukup representatif, tidak malu-maluin banget gitu, membawa nama baik Indonesia dimanapun kita berada di luar Indonesia. Nah itu mereka ingin lihat itu juga, kira-kira kalau kandidat ini berangkat, dia representatif nggak sebagai agent dari Indonesia. Oke, dari saya itu dulu, saya stop share, saya kembalikan ke Mas Faisal. Oke, baik, terima kasih Bu Vinta atas paparannya dan terima kasih kepada tiga narasumber yang sudah memaparkan terkait dengan seleksi wawancara atau interview. Di mana selanjutnya kita akan masuk ke breakout room dengan teman-teman yang memang sudah siap. Jadi yang angkat tangan baru 4 orang. Apakah yang lain juga tertarik untuk wawancara atau bagaimana? Silahkan untuk SDN kita akan kelompokkan menjadi 3 room. Jadi nanti 1 wawancara, 1 peserta, dan yang belum kejatah silahkan menunggu dulu di room ini dan kita bisa ngobrol santai seperti itu. Sebentar ya. Oke, baik. Nanti silahkan teman-teman yang sudah mendapatkan room untuk langsung wawancara. Ibu-ibu, mohon maaf untuk waktunya 5-10 menit dan kalau bisa di room jangan tanya jawab, jadi langsung fokus ke wawancara aja. Nanti soalnya teman-teman biar bisa mengikuti yang lain. Seperti itu. Terima kasih. Oke. Ke room. Sudah. Oke, baik. Pak sudah masuk ke room untuk. Oke, baik. Oke, teman-teman yang lain sudah masuk room.
Dan kita mungkin bisa ngobrol santai ya teman-teman yang di sini. Jadi sekalian menunggu yang lain. Oke. Mbak Kristi lagi apa ini? Sehat-sehat? Mas Thomas, Mbak Kristi? Masih lemes Mas, masih tipesnya masih kena. Ini udah pada siap semua belum ya? Soalnya saya sendiri belum siap wawancara yang lain ya. Sama Mas, saya juga belum siap. Tapi ya namanya latihan kan ya, simulasi ya. Ternyata banyak yang mau S3 ternyata. Tak kira Mbak Kristi sendiri ya, ternyata kemarin tuh yang daftar untuk yang S3 juga lumayan, ada 4 orangan. Mantap, mantap, mantap. Kita tunggu waktunya 5-10 menit ya. Nanti kita coba kontak apakah sudah selesai atau belum terkait dengan teman-teman yang di breakout room. Untuk wawancara silahkan open cam semua ya. Jadi nanti untuk wawancara jangan sampai off cam. Oke. Halo Mas Faisal. Halo, dalam, Ribon. Iya, Mas saya juga beberapa kali kan mengikuti webinar-webinar seperti ini kan, webinar scholarship gitu. Ya sejauh yang saya ikutin, webinar yang diadain sama Yayasan Pandalani, oke gitu. Maksudnya di akhirnya itu ada simulasi wawancara gitu. Itu yang jarang saya dapetin sih gitu di webinar-webinar sebelumnya gitu. Jadi salut deh sama panitia, keren gitu. Terima kasih Mas Sandy. Dan kebetulan kemarin kan untuk kegiatan sebenarnya kita berbayar ya awalnya, walaupun akhirnya kita cancel untuk berbayar. Karena kebetulan untuk teman-teman yang di Jogja mungkin akan ada kegiatan terkait dengan yayasan juga, yaitu Merdeka Mengajar Masuk Desa. Ya, gagasannya udah dari 2019 seperti itu, cuma baru terakomodasi tahun 2020 seperti itu. Dan rencananya emang berbayar untuk kegiatan itu Mas. Jadi untuk donasi kegiatan selanjutnya. Cuma ternyata kemarin kita sowan ke Dikdikpora, alhamdulillah ada gambaran untuk kegiatan, jadi kita berikan juga. Dan ternyata untuk pembicara kita mayoritas malah menyampaikan, Mas saya cuma berbagi ilmu kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah, dan kita bisa buat 3 hari acaranya full kayak gitu. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan sampai hari ini kayak gitu, sampai ke wawancara. Makasih.
satu pelajaran atau satu pesan ya yang saya petik dari conversation saya dengan Mbak Nisa itu, bagi yang diwawancara tolong pahami pertanyaannya apa, pertanyaan dari pewawancara. Saya pernah mengalami itu karena waktu mau master ke Australia dan saya bahasa Inggrisnya masuk Tarsan, lihat kebun gul gitu ya. Nggak ngerti ini pertanyaan maksud yang tadi saya sebutkan di awal itu ya, kamu kan zero background di education, sekarang mau sekolah, mau belajar pendidikan di level S2, sedangkan S1-nya nggak belajar pendidikan sama sekali. Gimana? Nah itu saya nggak ngerti ini pertanyaan ini maksudnya apa, dan waktu itu maybe I did the right thing ya. Jadi saya tanyakan lagi ini maksud pertanyaannya apa gitu. Fortunately, walaupun saya nggak ngerti teori wawancara itu terus gimana, tapi waktu itu saya lakukan sehingga saya dapat kejelasan maksud pertanyaannya apa. Justru yang menjelaskan yang profesor yang dari Sydney, yang orang Australia. Tadi yang ngasih pertanyaan si Pak John yang orang Indonesia, kok saya nggak ngerti ini pertanyaannya apa. Would you please repeat gitu, would you please explain gitu. Terus kemudian saya berusaha parafrase pakai bahasa saya gitu. Jadi maksudnya pertanyaan kayak gini. Oh no. Kemudian yang orang Australia itu take up gitu ya, menginterupsi, maksud kita, pertanyaan kita gini, how do you cope? Oh maksudnya itu, sehingga saya bisa menjawab ya, entah jawaban saya memuaskan atau tidak saya nggak ngerti, tapi setidaknya saya bisa menjawab pertanyaan. Nah ini yang perlu diperhatikan, mungkin apalagi kalau dalam bahasa Inggris gitu ya. Kalau memang kita tidak yakin pertanyaannya apa, minta diulang atau dipastikan gitu ya. Oh kamu tanyanya gini gitu. Are you asking about gitu ya? My bla 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 misalnya. Nah kalau mereka gitu, berarti interpretasi kita sudah benar. Tapi kalau ternyata mereka no, nah mereka akan mengulang lagi. Nah ini yang mungkin perlu dihindari adalah ketika kita ragu-ragu kita jawab aja gitu. Nah ini bahaya kalau ternyata jawaban kita, respon kita tuh mismatch gitu dengan pertanyaannya. Yang ditanya apa, jawabannya kemana gitu. Nah ini kalau kita ragu-ragu tidak yakin, tanyain aja, itu justru lebih aman dan jadi membuat komunikasi lebih efektif. Jadi memberikan gambaran kepada tim interviewer gitu, bahwa ketika nanti kalau keluar negeri, kalau dosen yang ngomong apa nggak ngerti, kita bisa tanya gitu, bukan terus asal jawab. Nah ini aja yang saya petik hikmah dari conversation saya dengan Mbak Nisa yang menurut saya berharga ya, mungkin orang lain tidak kurang berharga, tapi bagi saya itu berharga. Gitu, saya kembalikan ke Mas Faisal untuk sementara itu dulu. Masih di mute Mas Faisal nih. Mas Faisal udah komat kami, tapi saya nggak dengar suaranya ya. Masih mute Mas Faisal. Oh, nggak kedengaran kayaknya Mas Faisal. Mikrofonnya masih tercoret tuh. Iya. Tapi kayaknya dia udah komat kami. Coba saya chat, Bu. Oh, kok dia kalau mungkin ada problem di mikrofonnya kali ya, nggak tahu deh. Ini dari 50 tinggal 15 yang masih di room. Jadi pesertanya mungkin tinggal 12 orang. Karena ada beberapa yang sudah live seperti itu. Kita tunggu Bu Aida sebentar lagi. Mungkin saya ingatkan dulu. Mas Faisal? Halo Ibu. Enggak, ini Kristi. Mau boleh tanya ke Mbak Gimana, Widi? Mbak Kristi? Boleh ngajukan pertanyaan ke Mbak Widi? Silakan Mbak, silakan. Boleh tanya? Ya Mbak, gimana Mbak? Halo Mbak, jadi dulu saya kan juga award di LPDP, tapi saya lebih pilih chevening.
Jadi rencananya memang saya mau daftar AAS dan LPDP untuk tahun ini. Tapi things that I want to notice very well, LPDP benar-benar sudah sangat berubah, jauh berubah dari sebelumnya. Nah, yang saya mau tanyakan waktu itu, pada zaman saya, mau dalam negeri atau luar negeri, itu interview dalam bahasa Indonesia. Apakah dalam waktu zamannya Mbak Wirda sudah berubah? Mungkin DNR berbeda. Terus yang kedua, ada 2 pertanyaan ya Mbak. Yang kedua, waktu itu saya di interview ada pertanyaan yang menurut saya sensitif masalah agama waktu itu. Dan saya berkata, mohon maaf Pak, saya tidak berkenan untuk menjawab hal tersebut karena tidak ada relasinya dengan studi atau perkembangan karir saya. Nah, waktu untuk perkembangan saat ini, apakah seperti itu masih berlaku dilakukan atau tidak? Terima kasih. Oke, halo Mbak. Yang pertama, kalau misalkan DN dan LN sekarang biasanya yang LN akan selalu pakai bahasa Inggris, yang DN selalu pakai bahasa Indonesia kayak gitu. Jadi nanti tapi kembali lagi biasanya tergantung sama pewawancara. Kalau ternyata pewawancaranya nggak begitu nyaman dengan bahasa Inggris, mereka akan pakai bahasa Indonesia. Tapi most of the time, kalau misalkan luar negeri itu pasti kebanyakannya bahasa Inggris kayak gitu. Full bahasa Inggris biasanya. Yang kedua, perihal pertanyaan-pertanyaan itu masih sering terjadi, Mbak. Jadi yang paling sering dikomen dari LPDP adalah perihal pertanyaan-pertanyaan yang sangat-sangat isu-isu yang kayak gitu tuh malah sering banget dibawa. Termasuk kan nanti di zaman saya waktu itu ada 2 wawancara, Mbak. Wawancara kebangsaan namanya dan wawancara akademik. Nah, di bagian wawancara kebangsaan ini yang diulik memang bagian-bagian kayak gitu semua. Jadi kayak mereka akan nyinggung-nyinggung bagian agama lah, nyinggung-nyinggung bahkan organisasi yang pernah diikutin segala macam. Entah kenapa begitu, tapi itu. Dan terakhir 2021 itu masih kayak gitu. Jadi wawancaranya masih 2. Kalau yang tahun ini kami masih belum tahu. Kalau yang 2021 kemarin masih wawancaranya masih salah satunya ada kebangsaan juga, dan ketika di kebangsaan udah pasti hal-hal yang berkaitan dengan misalkan nih ada yang berkaitan dengan agama, hal-hal kayak gitu masih sering ditanyakan sih sama pewawancara. Cuman beberapa kali sudah sering diprotes dan LPDP bilang itu tuh karena si pewawancara aja gitu. Jadi masih sering ditanya Mbak kayak gitu. Berarti kayaknya sudah tidak aman kalau saya menjawab lagi, saya tidak berkenan. Benar, karena pertanyaannya pasti kayak gitu. Kadang mereka itu cuma mau ngetes apakah kita orangnya reaktif atau enggak dengan hal-hal yang kayak gitu. Jadi ya udah dijawab aja, tapi saya selalu bilang jawab aja, tapi jawabnya sediplomatis mungkin. Dan misalkan nih kita di ini ya disinggung-singgung masalah agama, masalah ras, slow aja. Pokoknya intinya mereka itu mau ngelihat kita apakah kita disenggol sedikit bacok enggak gitu. Gitu. Bahasanya bagus banget. Terima kasih Mbak Wirda. Semangat selalu. Oke, sangat closing statement ya. Tapi sangat menarik ya tadi. Padahal cuma mendengarkan kayak gitu. Oke, baik. Kita lanjutkan karena tadi sudah yang terakhir. Mungkin juga saya ingin tanya juga kepada Bu Eda, mungkin gimana sih tadi waktu wawancara, mungkin bisa dijelaskan sedikit mungkin ya. Karena tadi Bu Vinta dan juga Mbak Widatul sudah memberikan bukan statement, tapi gambaran gitu, serunya wawancara tadi. Mungkin Bu Eda bisa menjabarkan sedikit. Terima kasih Bu Eda. Oh, ini saya ini gilirannya. Oh, tadi udah Mbak Wirda sama Mbak Vinta udah. Gambaran tadi wawancara. Jadi kalau di dalam wawancara itu lagi-lagi ya teman-teman harus tahu bahwa offline online itu tetap ya first impression itu penting gitu. Jadi kalau tadi saya selalu bilang ya karena saya juga pewawancara beasiswa, jadi saya selalu juga memberikan clue dan memberikan bimbingan. Kalaupun online pun sekali begitu kita masuk ya nggak perlu lihat siapa ada di situ, langsung bilang assalamualaikum, good morning, good evening, apa gitu. Harus greetings harus dimulai dari Anda gitu ya, greetingsnya bukan dari itu. Karena first impression, karena kayak tadi ya sopan santun dan sebagainya, penting nggak penting. Jadi 5 menit pertama itu penting, itu akan menentukan apakah hidup Anda selanjutnya akan ditik ataukah tidak gitu. Jadi biasanya habis itu greetings, habis itu ya take a deep breath gitu kan, tenang aja.
Terus habis itu biasanya pertanyaan standar, sebutkan nama, itu biasanya, atau misalnya ditanyain number gitu ya, checking numbersnya berapa dan sebagai konfirmasi. Terus biasanya pertanyaan biasanya standar selalu dimulai dengan kata-kata yang paling umum, ditanyain itu, could you tell us a little bit about yourself, itu udah paling penting. Tapi biasanya teman-teman harus tahu bahwa teman-teman yang pernah ikut speaking IELTS, itu teman-teman pasti tahu rules-nya gitu ya, rules bahwa kalau misalnya ditanyain satu, hanya fokus hanya pertanyaan itu, kemudian 2-3 kalimat cukup. Habis itu biarkan pewawancara itu tertarik, yang lebih tertarik untuk bertanya dibandingkan Anda yang tertarik untuk menjawab. Karena apa? Karena memberikan poin itu bukan Anda yang memberikan poin, tapi pewawancara memberikan poin. Jadi habis itu bisa usahakan untuk dalam wawancara itu adalah bentuknya conversation. Jadi kadang saya karena ada beberapa wawancara tuh, terus habis itu saya tahu satu nervous ya, kemudian yang kedua kayaknya berapi-api. Jadi saya selalu bilang relax, just stop gitu ya. This is not a debate competition gitu kan. Jadi kadang antara pilihannya satu debate competition, yang kedua presentation. Padahal ini bukan presentation dan bukan debate competition. Jadi biasanya berapi-api. Jadi ngobrol aja. Karena apa? Ngobrol itu tuh jadi kita bisa tahu. Karena nanti kalau misalnya sebenarnya kita good, tapi karena kita terlalu berapi-api, ya kalau misalnya pewawancaranya itu memberikan kesempatan pada Anda untuk memperbaiki diri atau bilang, could you please stop? Terus habis itu coba relax ya, just relax gitu. Tapi kalau misalnya pewawancaranya habis sudah di kategori yang kayak apa-apa, habis itu dia gini, udah diemin aja, habis itu baru 5 menit, oke, that's all. Terima kasih, habis itu Anda you can leave the room gitu kan, that's bakal shock buat Anda. Karena apa? Tadi ingat ya, speaking IELTS itu rules-nya itu penting banget. Jadi harus conversation, makanya justru relax aja. Jadi kalau misalnya saya kadang suka bilang relax ya, ini bukan debate competition, kadang ada kayak gitu. Ya gitu, harus conversation, harus flow-nya harus bagus. Karena kalau once orang tanya, oh really, oh why, atau apa, atau gimana, how gitu, itu harus dia yang lebih banyak antusias untuk menjawab. Jadi habis itu nanti bakal tadi saya bilang ya, ada gestur tertentu boleh dibuktikan nanti dalam wawancara. Tapi mahasiswa-mahasiswa saya suka bilang gini, oh betul ya kata Ibu. Jadi ada gestur kita kalau misalnya sama seperti kita jadi dosen mau apa ujian gitu ya. Coba mahasiswa menjawab seperti yang bayangannya yang kayak apa ya. Ditanya A, jawabannya A. Pasti dosen itu either senyum, kalau enggak not. Udah gitu terus habis itu dibuktikan apakah mereka doing the same gesture gitu ya. Mereka membuat catatan dan sebagainya. Kalau misalnya online ya tunggu gitu ya. Itu dia. Sehingga habis itu coba untuk just relax, habis itu jawab aja. Udah gitu nggak perlu terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang itu akhirnya nggak to the point. Jadi jangan sampai mereka kalau ditanya A ya langsung ngomong A-nya. Habis itu apa ya tipsnya berikutnya? Biasanya kalau yang good gitu, biasanya conversation-nya akan lebih panjang dari sekedar 5 menit, 10 menit, 15. Kadang bisa ngalor ngidul kemana-mana gitu ya. Dan itu good. Berarti itu good sign. Tapi kalau misalnya Toto hanya 10 menit, habis udah selesai, kayaknya gimana, harus berhati-hati. Habis itu next time harus belajar lagi. Dan pertanyaan basic-basic nggak boleh nggak tahu ya. About family, nggak boleh lagi bilang, nggak ngerti cara bilang sibling, brother, sister, itu basic banget. Kan kita tahu English bukan, it's not our first language gitu ya, tapi yang basic-basic jangan sampai hilang lah gitu kalau saya bilang. Kata-kata sibling, brother, sister, ibu, university, apa-apa. Makanya kalau misalnya talking about university, baca tentang university, pasti ada yang nempel di kepala. Jadi perbendaharaan kata kita itu sebenarnya lebih karena kebiasaan kita membacanya aja. Percaya sama saya. Kalau membacanya hanya itu aja, pasti nanti nempel 1, 2, 3 gitu. Jadi tentang university yang bisa diantisipasi tentang university, about yourself, about your activity, itu pasti nggak mungkin bohong. Karena apa ya, by nature aja kita akan ngomong gitu. Sehingga habis itu kalau udah dilakukan seperti itu sih ya bismillah aja ya. Mudah-mudahan kayak Mbak Wirda tadi nggak ketemu pertanyaan-pertanyaan yang sensitif, karena memang LPDP kan agak berbeda Mbak Wirda ya, karena memang ada pertanyaan-pertanyaan kebangsaan yang nggak bisa teman hindari. Tapi tadi yang saya setuju yang bilang Mbak Wirda tadi, sebenarnya indikatornya tuh antara pengen lihat reaktif, kita reaktif nggak sih terhadap suatu situasi ya, karena itu kan termasuk emotional question kita gitu ya, apakah kita orang yang diplomatis, orangnya senggol langsung aja. Karena bayangin aja, baru tanya pewawancara udah sensitif, kebayang kalau di negara orang tadi saya bilang ya, jangan pergi ke luar negeri kalau misalnya lihat orang pakai baju singlet, pakai celana pendek, Anda sensitif.
Karena apa? Di luar negeri itu bukan negara kita ya. Anda nggak bisa negur orang bilang, hey, could you please, kamu nggak punya bahan ya, could you please, ini nggak bisa. Karena apa? Justru disitulah kedewasaan kita untuk melihat bahwa orang yang berbeda dengan kita itu ya harus kita hormati. Apakah itu sesuai dengan kita atau enggak? Ya kalau memang nggak sesuai, nanti lah waktu pas kita di Indonesia kita punya standar di Indonesia tuh tentang berpakaian apa itu kita kan punya ada. Tapi kalau di negara orang kita nggak bisa gitu ya. Terus bilang ini, hey, jangan minum ya, that's haram gitu. Nggak bisa. Anda nggak bisa tegur temennya, teman sekelas sekalipun nggak bisa bilang, sekalipun deket temennya bilang, hey, nggak boleh minum, kenapa? That's haram. Dia bilang, what is haram gitu. Nggak usah heran kalau toto Anda pakai jilbab, temennya bilang Merry Christmas ya gitu. Kadang teman saya aja kadang nggak aware bahwa berkerudung itu artinya muslim. Dia kadang orang nggak peduli juga dengan berkerudung. Dia kadang nggak ngerti. Kadang tanya, Aida, do you celebrate Christmas? Terus saya bilang, no. Itu saya bilang, masa sih nggak ngerti? Saya kan pakai kerudung. Masa saya nggak terlihat muslim? They don't know gitu loh. Muslim itu apa? Sometimes they don't know. Terus habis itu either kata-kata yang menurut kita tahu mereka nggak ngerti lah gitu. Jadi intinya lah begitu teman-teman ya. Hopefully kalau setelah dapat nanti teman-teman bisa menggunakan kesempatan beasiswanya untuk belajar lebih banyak lagi. Bukan berarti apa yang semua di luar itu bagus ya, cuman lebih kayak kita melihat hal-hal tadi ya Mbak Wirda, Mbak Pinta ya. Hal-hal yang sensitif buat kita itu kita melihat oh itu ya. Kalau saya nggak setuju dengan itu ya nanti ada waktunya sendirilah. Di dalam lingkungan kita sendiri ya kita tidak lakukan. Godaan-godaan terhadap kayak gitu-gitu yang besar. Itu aja sih, mudah-mudahan tadi pertanyaan LPDP itu pasti akan ditanya tentang agama. Karena jangan sensitif ya kalau orang nanyain agama juga di sana ya. A lot of people will ask you, saya ditanyain orang aja tanyain, Aida kamu sama-sama muslim nih. Kamu Sunni atau Syiah gitu saya ditanyain. Where are you from? Terus tanyain kamu Sunni atau Syiah. That's very sensitive gitu kan, kita nggak pernah di Indonesia ditanyain. Terus apa ya, a lot of things lah ditanyain kayak gitu. Aida, why is it haram? Kenapa di Indonesia itu ada masih death penalty? Di negara saya nggak boleh, that's against human rights. Lagi-lagi kata Mbak Wirwa, Mbak Pinta, diplomatis aja, just chill gitu kan. Ingat tujuan utamanya adalah sekolah, belajar yang banyak, habis itu ya belajar dewasa juga sih saya bilang. Itu ya, terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Bu Aida atas waktunya dan pemaparan yang tadi. Dan kita dari 50-an orang kemarin yang memang mendaftar, hingga saat ini tinggal 13, jadi sudah berkurang sangat banyak dan yang ikut wawancara hanya 7 seperti itu. Dan yang ngumpul, jadi teman-teman kemarin kita minta untuk ngumpul CV sama motivation letter. Jadi nanti kita juga mau minta tolong juga ke Bu Binta, Bu Aida dan juga Mbak Widatul. Ini menambah tugas kemarin sebenarnya, cuma saya minta tolong biar teman-teman tadi yang melakukan apa ya istilahnya, membuat CV dan sebagainya, biar ada korek seperti itu. Ada feedbacknya terkait dengan yang mereka buat seperti itu, dan nanti kita coba kirimkan kembali ke teman-teman yang menulis sebagai feedback seperti itu. Dan juga saya izin mohon maaf ke teman-teman karena waktu kita sudah agak lama, 3 hari, bukan waktu yang pendek tapi juga bukan waktu yang panjang, dan semoga kita bisa bertemu di kemudian hari. Dan juga izin memaparkan sedikit bahwa Yayasan Pandara di bulan Juni setelah puasa, Juni-Juli itu ada kegiatan Merdeka Mengajar di desa-desa pelosok di Yogyakarta. Jadi teman-teman yang ada di Yogyakarta kalau mau ikut join silahkan, kita sangat menanti kalau ada yang di Jogja tapi ya, untuk turun ke masyarakat, sekedar mengajar dan memberikan motivasi, karena di beberapa daerah ternyata bukan menjadi prioritas tuh, pendidikan adalah nomor 1. Itu banyak seperti itu. Oh, program ini
ada di Instagram, jadi silahkan tunggu atau nanti tanya ke saya juga nggak masalah, karena memang itu jadi roadmap kita di tahun ini. Kita berharap bahwa kegiatan-kegiatan serupa seperti ini dapat dilaksanakan, dan kita juga tetap minta bantuan, mungkin akan menghubungi kembali kepada Bu Vinta, Mbak Widatul, dan juga Bu Aida, dan mungkin juga Mbak Kristi juga kita mintain tolong untuk membagikan ilmu dan sharing. Saya kira seperti itu, dan kami harapkan, karena tadi ketika kita sendiri sekuat apapun kita nggak akan bisa mengubah apapun. Makanya elaborasi dan kolaborasi itu penting, dan saya mengajak mari berkolaborasi, mari bereksplorasi, dan mari mengembangkan negeri ini bersama-sama. Mungkin kalau nggak negeri ini ya minimal kita berkembang bersama seperti itu. Mungkin itu dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Kembali saya ucapkan terima kasih pada Bu Vinta, Mbak Widatul, dan juga Bu Aida atas waktunya dan mau direpoti oleh Faisal dan Yayasan Pandara. Mungkin kalau ada teman-teman yang tanya, silahkan nanti tanya ke saya dan saya bisa hubungkan kembali kepada ibu-ibu materi seperti itu. Terima kasih. Bila banyak salah mohon maaf. Bila itu hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kita sampai ketemu lagi ya, Mbak. Ketemu Mbak lagi, Firda, Bu sampai Aida, ketemu Mbak lagi. Firda. Aida. Banget. Faisal, makasih ya. Saya izin live semuanya. Ibu, mari Terima kasih, mari Bu. Bu. Bye. Sehat semua ya.